Nama saya Erlina. Di video kali ini, saya dan anggota kelompok saya yaitu Julianto, Jeffrey Rustandi, Alexander, dan juga Leo Francisco akan menjelaskan gambaran singkat tentang perusahaan Bank Mandiri, balance scorecard, tabel KPI, analisis SWOT, dan juga pemecahan masalah dalam analisis SWOT. Bank Mandiri merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Bank Mandiri yang berkantor pusat di Jakarta ini mengklaim sebagai bank terbesar di Indonesia sekaligus sebagai bank BUMN terbesar di Indonesia berdasarkan total asetnya. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 dan merupakan bank milik pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Produk-produknya meliputi tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman seperti KPR, pinjaman modal kerja, dan pinjaman investasi. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT Bank Syariah Mandiri. Halo, nama saya Alexander, MPM 2031125. Di sini saya ingin menjelaskan tentang balance scorecard Bank Mandiri. Yang pertama, perspektif keuangan. Indikator di sini yang pertama meningkatkan kontribusi finansial di pre-provision operating profit. Target yang ingin dicapai adalah 10%, tapi di sini yang terrealisasi 15%. Artinya keterangannya tercapai. Yang kedua, meningkatkan pembiayaan. Di pembiayaan customer, targetnya 17,50%, terrealisasinya 19%. Keterangannya tercapai. Yang ketiga, meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga di realisasi DPK. Targetnya adalah 7,50%, terrealisasinya itu 8,48%. Keterangannya artinya tercapai. Yang keempat, meningkatkan kualitas aktiva produktif di NPV. Targetnya ada 5%, terrealisasi 7%, artinya tercapai. Yang kelima, meningkatkan pendapatan operasional lainnya di Gadai. Targetnya 0,0%, yang terrealisasikan adalah 2%, artinya tercapai. Perspektif kedua adalah pelanggan. Indeks kualitas layanan atau survei MRI. Targetnya lebih besar dari 90, terrealisasinya itu 93, artinya tercapai. Selanjutnya, indeks kepuasan nasabah. Di survei kepuasan nasabah, targetnya 4, terrealisasinya 4,6, artinya tercapai. Yang selanjutnya, perkembangan nasabah. Di akuisisi pelanggan, targetnya meningkat setiap tahun, terrealisasinya menurun. Keterangannya belum tercapai. Yang ketiga, dari perspektif proses bisnis internal. Indikatornya proses inovasi di inovatif. Target meningkat setiap tahun. Terrealisasinya meningkat. Keterangannya tercapai. Selanjutnya, proses layanan di pelayanan nasabah. Targetnya meningkat setiap tahun. Terrealisasinya meningkat, artinya tercapai. Perspektif keempat, pertumbuhan dan pembelajaran. Indikatornya peningkatan kompetisi karyawan. Di karyawan yang mengikuti pelatihan. Targetnya meningkat setiap tahun, terrealisasinya meningkat, keterangannya tercapai. Selanjutnya, pelatihan karyawan. Di pelatihan karyawan. Targetnya frekuensi pelatihan karyawan, terrealisasinya meningkat, artinya tercapai. Selanjutnya, tingkat kepuasan karyawan. Di survei kepuasan karyawan. Target adalah 4, yang tercapai adalah 4,6, artinya tercapai. Saya Jeffrey Rustandi akan menjelaskan Key Performance Indicator Diresi dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kriteria evaluasi kinerja diresi berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI yaitu yang pertama adalah perspektif keuangan dan pasar, fokus pembangunan, efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja, kepemimpinan tata kelola dan CSR, serta agent of development. Pihak yang melakukan penilaian kinerja diresi adalah Dewan Komisaris dan LPS. Dalam melakukan penilaiannya, kinerja diresi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kemudian Dewan Komisaris dan diresi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2019. Termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan diresi dalam RPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Hasil penilaian kinerja diresi berdasarkan KPI dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama adalah perspektif keuangan dan pasar. Saran-saran strategisnya adalah yang pertama, meningkatkan profitabilitas. Yang ukuran earning after tax atau EAT tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018 dalam bentuk miliar. Dapatkan nilai 6,34. Yang kedua, meningkatkan company value dengan ukuran pertumbuhan market cap lebih tinggi dari industri perbankan Indonesia. Mendapatkan nilai 3,91. Yang ketiga, menjaga kualitas aktiva dengan ukuran rasio NPL lebih baik dari industri perbankan, mendapatkan nilai 6,80.
Yang keempat, meningkatkan efisiensi atau ukurannya cost to income ratio lebih baik dibandingkan tahun lalu, mendapatkan nilai 6,02. Totalnya berjumlah sebagai 23,07. Selanjutnya adalah fokus pelanggan. Fokus pelanggan ini sasaran strategisnya adalah merekakan kepuasan pelanggan eksternal dan regulator. Dengan ukuran sebagai berikut, masing-masing mendapatkan nilai 14,30 dan 11,83. Total dari mereka itu adalah 26,13. Selanjutnya adalah efektivitas produk dan proses dengan sasaran strategis, yaitu meningkatkan digitalisasi perbankan, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, serta meningkatkan efektivitas pengeluaran KUR dengan masing-masing poin berjumlah 7,10, 9,07, 4,52, 4,55, dan 7,20, membuatnya menjadi subtotalnya berapa? 23,37. Selanjutnya adalah fokus tenaga kerja. Fokus tenaga kerja strategisnya berupa meningkatkan kapabilitas dan kompetensi human resource. Yang ukuran sebagai berikut mendapatkan nilai masing-masing 9,70 dan 8,04. Subtotalnya berupa 17,74. Selanjutnya adalah kepemimpinan tata kelola dan CSR. Sasaran strategisnya adalah meningkatkan kinerja unggul dan daya saing. Yang kedua, meningkatkan kontribusi bank terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan penerapan Good Corporate Governance atau GCG, yang dimana mereka mendapatkan nilai 6,57, 6,50, 6,06, dan totalnya berjumlah 19,13. Yang terakhir adalah Agent of Development. Agent of Development sasaran strategisnya adalah mewujudkan sinergi BUMN, meningkatkan hilirisasi dan kandungan lokal, mempercepat pembangunan ekonomi daerah terpadu, meningkatkan kemandirian keuangan dan penciptaan nilai, dan melaksanakan penugasan pemerintah sebagai perwujudan BUMN hadir untuk negeri. Semuanya mendapatkan nilai 12,00, 5,50, 5,50, 10,78, 14,30, 12,74, 11,32, rekening agen ini 4,38, 6,94, 12,61, 11,01, 2,41, 1,79, 1,62, 1,56, 6,27, dengan subtotal sebanyak 13,65. Total dari semua indikator-indikator itu berjumlah sebanyak 98,50. Selanjutnya adalah total score Agent of Development dengan bobot 10% adalah 10,94. Dengan skor bank-wide per Januari-Desember 2019 sebanyak 109,44. Skor bank-wide per Januari-Juni 2019 sebanyak 111,31. Dan final skor bank-wide atau average ya berjumlah 110,37. Kekuatan atau strength. Inovasi Bank Mandiri yang terus melakukan pelayanan nasabah menjadi semakin baik. Sistem keamanan Bank Mandiri yang terus meningkat dalam menghadapi ancaman serangan siber di era digital. Kelemahan atau weakness. Pemberian bunga deposito lebih kecil dari bank swasta. Sistem Bank Mandiri sering terjadi error. Opportunity atau peluang. Berkembangnya e-commerce atau online shop. PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI meluncurkan fitur transaksi e-commerce. Jadi nasabah dapat bertransaksi secara online di berbagai toko online berlogo Visa menggunakan kartu debit Mandiri. Tren penggunaan mata uang elektronik dalam transaksi atau cashless payment. PT Bank Mandiri Tbk secara resmi melengkapi pelayanan digital Mandiri online dengan fitur pembayaran melalui scan kode QR. Ancaman atau threat, krisis ekonomi global, persaingan perbankan yang semakin ketat. Solusinya menstabilkan deposito bunga agar tidak kalah dari kompetitor-kompetitor lainnya. Mengoptimalisasikan sistem pada server perbankan baik dalam database dan user interaction dari sistem tersebut. Solusinya adalah kompensasi oleh kredit korporasi dan infrastruktur yang masih tumbuh positif atau merevisikan target dari rencana bisnis bank. Yang pertama, memberi banyak fasilitas baru. Yang kedua, pelayanan yang lebih bermutu dan mempermudah pembukaan akun atau rekening baru untuk nasabah yang baru.
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar dengan perkembangan zaman yang semakin digital, serta terus meningkatkan sistem keamanan Bank Mandiri dalam menghadapi ancaman serangan siber di era digital. Bank Mandiri juga senantiasa menyempurnakan dan memperbaiki kelemahan atau weakness yang mereka punya, dengan memanfaatkan peluang atau opportunities dan mengantisipasi adanya ancaman atau threats. Bank Mandiri mampu melakukan pendekatan pasar yang optimal dan berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.